Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Nazaruddin dalam channel Abi Najar Bertutur. Saya berada yang beberapa kalinya di Dapur Tua. Rombongan kali ini terkesan banget dengan Dapur Tua karena secara jarak dan lain itu lumayan sekitar 2 kiloan, tapi pengunjungnya rame banget. Ya. Oke, ya. Ini di masa liburan. Ini kayaknya mobilnya banyak banget dan relatif penuh dan sudah banyak direservasi tempatnya. Nah, karena itu saya tertarik membahas perbedaan antara dagang dan berbisnis, ya. Jadi dagang dan berbisnis. Apa sih bedanya? Kalau menurut saya, Dapur Tua ini pemiliknya, ownernya sudah menjalankan sebuah bisnis, yaitu bersistem. Jadi walaupun dianya nggak ada, tetap berjalan. Nah, kalau pedagang adalah dianya harus tetap nongkrong di situ, dia berdagang. Ya walaupun sama-sama ya melakukan transaksi penjualan, baik jasa maupun barang. Baik, lalu apa bedanya? Saya punya sebuah Kiat yang insya Allah Kiat ini juga sudah saya jalankan, yakini di samping 2 Kiat sebelumnya. Ya, bagi yang belum nonton 2 Kiat sebelumnya silahkan dicari di channel ini. Yang pertama adalah Kiat sukses usaha ala Karuhun, dan yang kedua adalah goreng daging gaji. Nah, kalau pengen tahu jelas dengan 2 Kiat itu silahkan. Kali ini judulnya adalah untuk menjadi pebisnis itu harus Anda 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama learn, yang kedua do, dan yang ketiga teach. Oke, yang pertama learn atau belajar. Jadi setahu saya tidak ada satupun orang sukses, ya, mau bisnis mau apapun, yang dia tidak haus belajar, tidak suka belajar. Pasti suka belajar. Kenapa? Karena sejatinya memang dunia ini selalu berubah. Apalagi sekarang nih di era new normal, jadi definisi bisnis sukses itu sudah beralih, ya. Jadi generasi berikutnya itu mungkin brand-brand yang sudah kuat bahkan sekalipun bisa jadi di kalangan milenial dan selenial, ya. Ada istilah baru selenial setelah milenial. Itu kalau milenial kan ketika lahir dia pernah mengalami tidak pakai internet kehidupannya, setelah itu dia pakai internet. Kalau selenial sejak lahir cerot dia sudah menggunakan semua internet. Nah, selenial ini bisa jadi terhadap brand-brand yang sudah kuat, dia tidak begitu saja ikut, karena dia akan melihat apa manfaatnya, apa fungsinya, apa juga nilai-nilai yang dijualnya. Bisa jadi sebuah barang atau jasa yang tidak punya brand sekalipun di kalangan selenial ini akan laku. Oke, karena itu belajar sangat urgent, harus penting, harus utama bagi seseorang yang mendirikan sebuah perusahaan, bukan sekedar dagang, ya. Pertama learn, yang kedua do. Nah, hasil pelajarannya itu, ya, secara pemahaman, konsep, knowledge harus kita laksanakan, harus kita lakukan, harus kita implementasikan, bekerja dalam usaha kita, ya. Karena itu tidak semua teori itu langsung bisa dipraktekkan, ya. Dalam perjalanan menerapkan sebuah teori itu akan dapat ilmu-ilmu baru, ya. Saya ingat dengan kata-kata yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib karomahullah wajah, mengatakan lakukanlah, kerjakanlah, laksanakanlah sebuah kepahaman, maka Allah akan menambahkan kepahaman baru. Nah, nggak mungkin ada pemahaman-pemahaman baru yang lebih konkret, yang lebih aplikatif kalau kita tidak menerapkan atau do atas pengetahuan yang pernah kita dapat. Yang terakhir adalah teach. Nah, teach ini akan memperbesar diri kita. Kenapa? Ketika kita belajar sendiri, kita melakukan sendiri, ya tentu kita akan bisa melakukannya dengan baik. Tapi akan lebih hebat lagi kalau kita ajarkan, sampaikan, buat timnya paham, ya. Kalau dalam bisnis jaringan, jaringannya paham. Kalau dalam bisnis konvensional, semua timnya, manajemen ataupun jaringan yang lainnya itu paham, ya. Sehingga dia akan semakin besar, ya. Oke, jadi itu Kiat kali ini. Maka untuk menjadi seorang pebisnis besar, entrepreneur, bukan hanya sekedar pedagang yang dirinya ada baru terus berjalan. Kalau idenya nggak berjalan, itu namanya pedagang. Kalau seorang businessman atau entrepreneur adalah dianya pun tidak ada, sistemnya akan berjalan. Maka salah satunya butuh 3 hal, yaitu selalu belajar, learn,
yang kedua lakukan sampai dapat feel-nya atas apa yang Anda pelajari itu, dan terakhir adalah teach atau ajarkan ke orang-orang lain. Oke, sampai jumpa di kiat yang lainnya. Ini saya di akhir pekan habis wisata dengan anak-anak saya. Lihat Ajra, lihat sini dong. Oke, Uni, oke, adik. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Lek? Jangan lupa. Kepo mendadak. Oke, sip, kamu dadah. Dadah, Umi. Bawah.